Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Feby Swita. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, jadi sebelumnya saya dan teman-teman saya sudah mempelajari dan membuktikan bahwa SQL injection itu berhasil. Nah, apa yang kami gunakan? Jadi kami menggunakan bahasa pemrograman SQL dan text editornya itu kami menggunakan Sublime. Nah, jadi sebelumnya kita bicara tentang SQL injection. SQL injection itu apa sih? Nah, jadi SQL injection itu adalah sebuah bug di mana seorang attacker itu bisa memasukkan perintah SQL yang dapat menampilkan informasi penting. Nah, informasi pentingnya itu seperti apa? Informasi pentingnya itu seperti username, password, dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, jadi di sini kami akan membuat satu contoh di mana seorang attacker itu berhasil mendapatkan username dan password dari seorang administrator. Nah, jadi attackernya itu di sini adalah saya dan teman-teman saya sendiri. Nah, jadi sebelumnya kami sudah menyiapkan beberapa file. Jadi ini ada file yang berbentuk PHP sama SQL ya. Nah, jadi di sini nanti text editornya itu pakai Sublime. Nanti jadi ini akan dibuka pakai Sublime text. Nah, ini tampilannya dari admin login, blog, form, index, koneksi sampai dengan post. Nah, sebelumnya di sini kami juga sudah menyediakan satu database yang kami buat namanya blog. Kemudian ada dua tabel, yaitu tabel post dan tabel user. Nah, jadi tabel post itu ada ID, judul, konten, dan tanggal. Di tabel usernya ada ID, username, password, dan email. Nah, jadi nantinya kita bakalan login tanpa menggunakan username dan password ini. Nah, sebenarnya kita itu membuat perintah SQL di mana kita itu bisa mengetahui username dan password ini dengan perintah SQL yang bakal kita bahas nantinya. Oke, pertama kita buka ini dulu ya, file di Sublime. Nah, jadi ini ada admin login, blog, form, index, koneksi, dan post. Nah, jadi nanti index ini adalah di halaman home-nya. Langsung aja kita buka. Nah, ini tadi kan localhost-nya ya. Oke, kita buka localhost /blog. Nah, yang muncul nih my blog. Nah, ini jadi ini yang kita buat di PHP tadi ya, yang dibuat di sini ada di tabel post. Nah, ini judulnya jadi sama ya sama ini. Nah, ketika diklik dia muncul apa isi dari judul yang di atas ini. Tetapi kenapa ini nggak banyak? Karena saya hanya buat karakternya itu 100 gitu. Jadi panjang karakternya itu saya buat cuma 100. Jadi mau ketik sebanyak apapun ya tetap segini adanya. Kenapa nggak banyak-banyak? Karena kan cuman ini sebagai latihan aja juga gitu. Oke. Sorry. Jadi ini tampilan my blog tadi. Nah, jadi di sini juga ada halaman loginnya. Kebalik ini kayaknya. Nah, ini. Tadi di sini kan kita buat username-nya itu ada 2, password dengan 2 username. Jadi username pertama itu admin, passwordnya juga admin. Jadi kita coba aja langsung admin, passwordnya juga admin. Oke, nah ini berhasil ya. Halaman administrasi blog coming soon. Oke, jadi kalau misalkan kita gimana ya? Oke, tadi kan kita tahu nih user nama passwordnya ya kan. Jadi ini kita
kita tahu usernya tapi nggak tahu passwordnya. Nah itu gimana caranya? Jadi caranya itu gini. Oke ya. Nah ini kita berada di halaman admin login. Nah ini di sini saya buat di sini ada perintah select bintang from userware, username sama dengan username and password sama dengan password. Nah, jadi ini apa ya, saya kunci supaya nggak tampil di halaman webnya. Jadi ini perintah ini saya kopikan ke sini gitu. Jadi perintah inilah yang ada di SQL sekarang gitu. Nah ini kan gini, kemudian kita kirim. Nah dia tampil katanya menampilkan baris 00 total 1 pencarian dilakukan dalam 0,0 sekian detik. Oke, dari select bintang from user where username-nya itu yang pertama admin dan passwordnya juga kita buat tadi admin. Jadi dia muncul di sini. Nah jadi gimana kalau misalkan kita tahu username-nya tapi nggak tahu passwordnya? Oke, kita balik lagi di sini. Berarti yang harus kita ubah adalah di ininya. Oke, contoh kita passwordnya nggak tahu ya, kita buat xxx aja deh. Kemudian username-nya kan tahu password. Username-nya kan tahu kalau username-nya itu admin. Nah, jadi ini kita kopikan. Kita cari lagi di SQL apa yang tampil. Nah, jadi di sini itu kosong katanya, memberikan hasil kosong. Kenapa? Karena query-nya itu kita nggak punya password yang xxx gitu. Kalau tadi kan kita buat memang adanya admin, username-nya dan passwordnya juga admin, gitu kan. Nah, jadi gimana caranya? Gimana caranya supaya tampil? Kita kembali lagi di admin login pada Sublime ya. Jadi di adminnya ini, setelah tanda petik kita buat garis hubung, kemudian kita kasih tanda petik. Oke. Oke gitu ya. Kemudian ini kita kopikan lagi. Kita masuk ke perintah SQL lagi. Nah, apa jadinya? Ini katanya. Cut X katanya. Oke, ini kasih spasi coba ya. Kita buat lagi. Nah, jadi tadi karena ada ini ya, kurang spasinya setelah tanda petik admin, tanda petik garis hubung itu harusnya spasi dulu sebelum tutup petik, sebelum ada tutup petiknya ya, sebelum ini. Nah jadi dia menampilkan seperti yang pertama tadi, seperti kita tahu username-nya dan passwordnya apa gitu. Jadi dia muncul katanya admin, passwordnya xxx, walaupun kita buat xxx dia bisa tampil. Kenapa? Karena query-nya itu udah kita rusak. Kita rusak pakai apa? Pakai garis hubung dengan tanda petik ini tadi. Gitu. Nah, ini kita tahu nih username dan passwordnya. Berarti kita kalau misalkan login udah tentu jelas bisa kan? Karena kita menggunakan admin, passwordnya juga admin. Oke. Jadi gimana kalau misalkan kedua-duanya kita nggak tahu, username kita nggak tahu, passwordnya kita juga nggak tahu. Itu caranya gimana sih? Nah, jadi ada caranya, sama seperti hal tadi ya, kita balik ke form admin login tadi. Di sininya kita buat bintang form user username admin. Oke, ini kita kan tadi kan nggak tahu ya username-nya. Contoh kita nggak tahu username dan passwordnya, berarti kita buat aja
boleh lah. Passwordnya xxx. Nah, tapi kita di sini nggak bisa apa ya? Nggak bisa karena nggak ada user YYY juga gitu. Oke, contoh coba ya, kita buktiin aja. Bisa nggak dia kalau misalkan usernya itu YYY. Nah, dia jadi tampilannya itu kosong karena kita nggak punya username yang username-nya itu YYY gitu kan. Oke, kita balik lagi, kita periksa lagi dari select bintang from user username. Nah, ini kalau misalkan kita buang, berarti kutip YYY kutip. Oke, lupa. Jadi kita di sini sebelum menginjek gini ya, kita menginjeknya kan dengan komentar di SQL ya kan. Jadi sebelum kita menginjek, kita itu harus paham logika dari pemrograman. Jadi logika itu kan ada and, ada or. Nah, jadi tadi kan kita udah menggunakan and nih. Jadi di sini kita akan menggunakan or gitu. Jadi setelah select bintang from user where username sama dengan YYY garis hubung ini kita hilangkan aja, kita pakai or dimana 1 sama dengan 1, kemudian garis hubung spasi dan passwordnya xxx. Oke, coba kita buat seperti ini ya. Nah, jadi kita pakai ini, kita nggak tahu ini ya, yang kita coba ini sekarang kita nggak tahu username-nya dan juga kita nggak tahu passwordnya. Jadi username kita ibaratkan sebagai variabel y dan password kita ibaratkan sebagai variabel x. Nah, jadi ketika kita rusak perintah SQL-nya, udah kita rusak, kemudian query-nya tadi kan kita rusak, kemudian kita injek. Nah, jadi kita kan udah pakai logika and sama logika or. Nah, jadi dia gini, username-nya itu kan salah atau false. Jadi dia tuh berlawanan dengan or 1 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 itu kan true ya, benar. Jadi dia ketika false jumpa true itu hasilnya true, makanya dia nampil berapa username yang saya buat tadi di sini gitu. Jadi tadi kalau misalkan kita coba yang kita tahu usernya tapi kita nggak tahu passwordnya, itu kan dia cuma muncul satu aja admin username dan passwordnya kan cuma satu user. Nah, jadi ini waktu kita pakai logika and sama or, dia dua-duanya itu muncul gitu. Jadi dia yang ini and password di belakang ini dia itu hanya sebagai komentar gitu. Oke, jadi inilah bukti dari SQL injection gitu. Bahwasanya kita bisanya itu dengan apa ya, dengan kita merusak query yang ada di SQL ini tadi gitu, dari yang kita kerjakan di sini gitu. Ya, jadi kalau misalkan udah gini kan udah tahu ya, mau kita login pakai admin 1 deh, kita coba. Tadi kan udah admin. Sorry ya. Admin 1 login. Nah, bisa. Jadi kita bisa mengetahui SQL injection itu ada apa enggak itu dari ya sebelumnya kita harus menyiapkan webnya terlebih dahulu yang untuk kita inject gitu kan. Nah, ada nggak sih cara ngatasi SQL injection ini? Ya, ada. Dari referensi yang saya dan teman-teman saya pahami, cara mengatasinya itu bisa pakai escape atau escape gitu. Nah, jadi nanti di sini kalau mau ini ya, mau ngatasinya, jadi di sininya itu sebelum select itu ditambahin kayak admin login gitu. Pokoknya di sini tuh kita ubah gitu. Jadi di sini kita ubah. Cuman ini kita cuman buat videonya tentang SQL injection aja gitu. Kalau cara mengatasinya mungkin nanti akan di video selanjutnya gitu. Nah, jadi ini aja
Ya, yang bisa kami jelaskan, yang bisa kami pahami bahwasanya ya kami bisa gitu menginjek sebuah web dengan membypasskan user dan password ya lewat perintah SQL tadi gitu. Ya mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya dan teman-teman saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.